time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, siapa yang merasa terberkati dengan pujian tadi yang Pastor bawakan? Saya. Puji syukur kalau terberkati dengan pelayanan ini, bantu di like, di subscribe, di share ya, di posting ulang, dan yang di TikTok silakan di tap layarnya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berdoa dan saudara yang sudah dijawab doanya, puji syukur, puji Tuhan, jangan sombong. Bagi Bapak Ibu sebagian yang ketika berdoa hadir di sini lewat live streaming, meminta bantuan doa, kami doakan dijamah Tuhan, puji syukur, hiduplah untuk Tuhan Yesus. Ketika masih engkau datang dan minta didoakan, itu berarti Tuhan mau saudara lebih lagi bertekun. Ada di antara saudara-saudara yang merasa ketika berdoa, doanya kok belum dijawab. Terimalah sharing ini sebagai firman Tuhan untukmu, bahwa ketika Tuhan sepertinya belum menjawab doa apa yang engkau inginkan, kita harus tahu Tuhan tahu kapan yang terbaik untuk memberikan jawaban doa-doamu. Penundaan bukanlah penolakan, tetapi itu adalah cara Tuhan mempersiapkan yang lebih baik. Ketika Bapak Ibu sekarang ini sedang dalam masa-masa untuk terus berdoa, bertekunlah, menunggu jamahan Tuhan, jawaban doa, tidak lantas saudara diam saja. Mari belajar menghargai setiap proses yang ada. Karena selama waktu engkau menunggu, ketahuilah Tuhan sedang mempersiapkan dirimu untuk jawaban doa yang terbaik di waktu yang terbaik. Dia Tuhan lebih dari kata, kasih-Nya nyata. Dia Yesus lebih dari cukup. Apa yang Tuhan firmankan itu lebih daripada apa yang manusia janjikan. Puji syukur. Dengarkan ini. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau sakit, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau lemah, Tuhan kuatkan. Nah, dari beberapa yang ref pujian ini, saudara-saudara, mungkin sebagian orang yang sudah mulai hopeless, yang sudah mulai merasa malas untuk berdoa, yang mulai merasa Tuhan tidak adil buat dia, ini sangat baik engkau dengarkan. Bahwa saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Ini sebetulnya bukan tentang ego manusia. Ini adalah semua kata demi kata firman Tuhan yang merupakan janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya.
Saya rindu Bapak Ibu membuka ayat-ayat firman dari perkataan-perkataan ref pujian Tuhan tahu. Supaya ini juga menjadi penguatan kita melangkah di minggu yang baru, minggu pertama di tahun 2025 ini, bahwa setiap kita meminta sama Tuhan keperluan kita, sebetulnya Tuhanlah yang berjanji akan memenuhi segala keperluan kita. Amin. Kalau saudara terberkati, silakan bisa tulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang pertama, yang ke-1, pujian ini berkata di refnya, saat kau perlu, Tuhan tahu. Ini adalah firman Tuhan. Yang ke-1 ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Ya. Filipi 4 ayat 19. Halo semuanya. Terima kasih. Wah, rame banget buat sapaan yang penuh kasih. Ya. Kita sekarang akan melihat yang pertama, saat kau perlu, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu hari ini. Yuk kita lihat firman Tuhan, Filipi 4 ayat 19. Ada tertulis, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi di sini janji Tuhan bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Tercatat dalam Filipi 4 ayat 19. Jadi saat kau perlu, apa keperluanmu? Tuhan bilang, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku. Puji syukur. Jadi saat kau perlu, Tuhan berkata, aku akan memenuhi keperluanmu. Maka datang sama Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Kalau manusia datang kepada pejabat, hati senang, kayak seolah-olah kalau ajukan proposal, langsung mau dikasih begitu. Bapak Ibu, Tuhan itu lebih daripada manusia. Datang kepada Tuhan, jangan asal, tapi betul-betul engkau mengimani. Saat kau perlu, Tuhan berkata, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan, menurut kehendakku. Yang kedua, Bapak Ibu bisa bantu ditulis ya. Pujiannya berkata, saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau minta, Tuhan dengar. Apakah di sini Tuhan mau supaya kita minta-minta sama manusia? Tidak. Tuhan tidak ajar itu. Tapi apabila kau mau meminta, mintalah kepada Tuhan. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, itu pantang untuk minta-minta kepada jemaat. Kepada manusia seharusnya tidak boleh. Ya, kita harus minta kalau harus ada keperluan. Tuhan berkata, aku akan memenuhi segala keperluanmu. Dan kalau engkau ada butuh, minta. Bukan minta sama pejabat, bukan minta sama proposal diajukan donatur, bukan minta kepada manusia. Terkutuklah orang yang andalkan manusia, tapi diberkati orang yang datang kepada Tuhan. Kalau ada keperluan, minta sama siapa? Minta sama Tuhan. Andi Simon, kamu punya banyak keperluan untuk operasional pelayanan, untuk membantu orang sakit, untuk membantu orang-orang miskin, menolong mereka. Kau punya banyak keperluan, kamu harus datang terus setia. Minta sama Tuhan Yesus dong. Ya saya ngomong buat jiwaku sendiri, buat hidupku sendiri, buat terus saya sebagai hamba Tuhan harus mintanya sama Tuhan. Karena itu tercatat di dalam firman-Nya. Injil Yohanes pasal 14
ayat 13 sampai 14. Jadi perihal meminta ini bukan karena kita ambisi kita, tidak, tapi Tuhan yang kasih firman. Tercatat dalam Injil Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Di situ ada firman Tuhan yang sangat indah. Perkataan Tuhan Yesus ada tertulis. Dan apa juga yang kamu minta dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku akan melakukannya supaya apa? Supaya Bapa dipermalukan? Bukan. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku, di dalam anak, kata Tuhan Yesus. Masih kurang. Lihat ayat 14 lagi. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, apa kata Tuhan Yesus? Aku akan melakukannya. Glory, glory, glory to God. Jadi saudara, ayo ketik rame-rame. Mintanya sama Tuhan. Ayo, ini jadi bikin story WA, bikin di walls di Facebook saudara-saudara. Ya, kalau ada orang yang kepada saudara minta bantu, minta uang, minta pinjaman, ini cocok ini. Mintanya sama Tuhan. Apalagi orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, apalagi pendeta, pastor, romo. Kalau datang minta sama saudara di rumah, minta sumbangan ini, sumbangan itu, rumah bocor, gereja bocor, untuk dana, untuk operasional, untuk pelayanan, untuk ibadah, jawab ini. Pak, Bu, mintanya sama Tuhan ya. Karena firman ajar begini, dan kita sebagai hamba Tuhan mengajar begitu. Sama kan? Maka kita juga mempraktekkan. Ya, saudara ada pengalaman nggak? Ketemu orang Kristen atau hamba Tuhan, minta tolong saudara, minta sama saudara. Minta dana, minta uang, minta pinjam. Ada apa enggak? Kalau ada, ini pas ini jadi rema. Bilang, minta sama Tuhan. Loh kok gitu? Saya juga minta sama Tuhan. Siapa kasih tahu? Andi Simon yang kasih tahu. Siapa Andi Simon? Andi Simon hamba Tuhan. Dan dia melayani juga perlu dana besar. Tapi dia dicukupkan karena mintanya sama Tuhan. Anda hamba Tuhan juga minta sama Tuhan. Hidup mengadakan iman, bukan proposal. Bukan kolektor, bukan persembahan. Hidup dengan iman, pelayanan dipimpin oleh iman. Ada apa-apa, minta sama Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, saat percaya Tuhan bekerja. Ada ayatnya di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ini bagian ketiga, Bapak Ibu tolong ketik ya. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 6. Saat percaya Tuhan bekerja. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Percayalah. Tadi pujian bilang apa? Saat percaya Tuhan bekerja. Alkitab berkata Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan. Percaya, jangan ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu tidak tenang hidupnya. Orang yang ragu-ragu itu sama mendua hati. Dan orang yang mendua hati tidak akan dapat apa-apa selain penyesalan. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu, dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
Amin, amin. Yang keempat, saat menangis Tuhan tahu. Waktu engkau menangis, engkau lemah, orang-orang seringkali umumnya meninggalkanmu, melupakanmu, menjelekkanmu. Saya alami sendiri. Kemarin ketemu satu orang dan dia berkata, ini dulu Pastor Andy, dulu, ya. Ya tentu waktu masih merintis, bukan siapa-siapa, hari pun juga tetap sama, bukan siapa-siapa. Hanya Tuhan percaya, Tuhan memberkati. Doa-doaku dijawab Tuhan gitu. Tapi katanya, dulu Pastor Randy, banyak hamba Tuhan gak suka dia. Ya memang begitu. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, ketika engkau hari ini tidak disukai oleh orang, tidak usah terlalu baper. Yang penting kita tetap ada di dalam favor-nya Tuhan. Sekiranya kita melayani motifnya hanya untuk senangkan manusia, kita bukanlah hamba Tuhan yang baik. Kita belum menjadi hamba Tuhan yang benar. Dan pesan bagi hamba Tuhan yang benci kepada hamba Tuhan yang lain karena perbedaan atau yang lain lebih menonjol. Saya sadar sejak muda saya memang menonjol. Banyak sepak terjang yang saya lakukan dalam misi pelayanan itu melawan arus. Pelajaran bagi saudara, pesan saya kepada hamba Tuhan yang lain, sekalipun rekanmu belum siapa-siapa, hargai dia. Respect pada dia, dan jangan sampai engkau tidak suka dia. Jangan kita suka hanya kepada orang-orang yang berhasil. Jangan kita mau dekat dengan orang-orang hamba Tuhan yang sukses pelayanannya saja. Tapi waktu masih merintis bukan siapa-siapa, seperti waktu saya puluhan tahun lalu, merintis bukan siapa-siapa, pengakuan satu orang menurut kesaksiannya, hamba Tuhan Pastor Andy dulu banyak tidak suka. Sekarang bagaimana? Oh sekarang lain. Siapa sekarang nggak suka sama Pastor Andy Simon? Karena sekarang ada di posisi ini. Posisi bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Posisi yang bukan asbun, asal bicara, tapi bisa bertindak. Tapi saya pesan juga tetap bahwa bagi saudara-saudara, dimanapun kau komunitas, kalau ada rekanmu masih belum siapa-siapa, hargai dia. Kita hargai dia, hargai seseorang, hargai umat, hargai tamu, hargai jemaat, hargai siapapun juga. Bukan karena dia something, tapi karena memang dia berharga di mata Tuhan. Ingat loh, hamba Tuhan itu melayani jiwa, bukan orang kaya. Setiap orang, siapapun status sosialnya, apapun keadaannya, dia adalah jiwa yang berharga di mata Tuhan. Saat menangis, Tuhan tahu. Satu ayat yang sangat menguatkan kita, yang terambil dari Injil Matius, pasal 11 ayat 28. Ini yang berikutnya ya, yang keempat. Matius 11 ayat 28. Ini menjawab saat kita menangis Tuhan tahu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat engkau terpuruk, mungkin orang-orang mencaci maki engkau, merendahkanmu, mengejekmu. Saya alami hal yang sama. Saat saya sedang letih lesu, beban berat, merintis pelayanan, orang-orang banyak yang tidak suka dengan saya, mencemooh, menyindir. Tapi tetaplah tekun berdoa, tetaplah setia melayani, tetaplah menjadikan itu sebagai motivasi. Sekalipun orang di sekitar kita yang kita rasa hamba Tuhan harus saling menguatkan, harus topan tangan, itu kadang-kadang hanya ada di negeri iman atau negeri dongeng.
Saya ngomong ini apa yang saya alami sebagai pelajaran. Ketika ada orang mengejek, tertawa, menghina engkau, datang pada Yesus. Yesus tidak pernah mengejek, tidak pernah menghina engkau. Yesus berkata, siapapun engkau hari ini, datanglah kepadaku. Engkau yang letih, lesu, beban berat, diejek, dipojokkan, dihina, dicaci maki, direndahkan. Datang, ngoni semua. Bahasa Manado ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan berikan engkau jawaban, pertolongan, bahkan kelegaan kepada setiap kita. Inilah gambaran saat orang menangis. Tuhan. Yang berikutnya, saat berdoa Tuhan dengar. Itu terambil dari Injil Matius, ya. Ini saya buat saudara gampang ingatnya. Saat berdoa Tuhan dengar. Benarkah Pastor Andi Simon? Tuhan masih dengar doa? Saya jawab benar bingit. Saya berikan 2 firman dan ini jadi peganganmu, dan saya kasih 2 cara untuk gampang mengingatnya, yaitu Matius 6 ayat 6 dan Matius 7 ayat 7. Gampang toh? Jadi saudara bisa juga teruskan pesan ini kepada orang-orang yang mulai malas berdoa, mulai jenuh berdoa, mulai merasa Tuhan tidak jawab doa. Kasih ayat-ayat ini. Yang pertama, Matius 6 ayat 6. Yang kedua, 2 saja ya. Matius 7 ayat 7. Biar 2 saja ini, tapi saudara bisa ingat. Matius 6 ayat 6, Matius 7 ayat 7. Yuk kita lihat ayat-ayatnya, apa kata firman Tuhan. Yang pertama, Matius 6 ayat 6. Ada tertulis. Jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan menjawab doamu, akan membalasnya kepadamu. Apa itu artinya? Menjawab doamu. Inilah perkataan Tuhan sendiri. Ini perkataan Tuhan Yesus langsung ya. Kalau kamu mau berdoa, masuk kamarmu, berdoalah kepada Bapa. Bapa akan membalas doamu, menjawab doamu, mendengar doamu. Yang kedua tadi, Matius 7 ayat 7. Saat berdoa Tuhan dengar, seperti kata Tuhan Yesus, Matius 7 ayat 7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagi. Puji syukur. Siapa nih yang merasa terberkati dengan firman Tuhan? Ayat-ayat suci yang sepertinya saat ini Tuhan sudah bicara langsung kepada kita. Sayalah orangnya. Sekalipun saya hamba Tuhan, sering baca Alkitab, tapi ketika merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, saya selalu terberkati. Saya incas. Roh saya itu tercas semangat. Puji syukur. Jangan hanya terberkati sendiri, jangan jadi orang Kristen egois. Ayo, saya beri saudara beberapa detik kesempatan, di-share, dibagikan, diposting ulang. Yang di TikTok, silakan dibantu tap-tap layarnya. Untuk apa? Ini bukan bicara soal cuan, ini bicara soal meramaikan pelayanan ini, sehingga banyak orang yang bisa nonton, banyak orang yang juga bisa mengalami siapa itu Tuhan Yesus. Puji syukur, terima kasih. Ya, satu lagi, saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Ada ayatnya tuh, dan ini populer tentang mengucap syukur. Terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Ya, puji Tuhan, ayat ini adalah ayat yang saya sampaikan di hari ini. Yang terakhir sebelum kita akan berdoa untuk hari ini. Saya percaya banget waktu kita bersyukur, Tuhan berkati. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan, ada tertulis,
mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan, Bapa di sorga, Bapa yang baik, melalui putranya Yesus Kristus bagi kamu. Jadi di sini kita diingatkan dan disampaikan, dan Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Baik doamu udah dijawab, jangan lupa mengucap syukur. Maupun doamu udah sedang persiapkan, jangan lupa bertekun dan mengucap syukur. Sekalipun Tuhan sedang mengalihkan doamu untuk jawaban terbaik buat engkau, jangan lupa untuk mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, baik keadaanmu sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Mengucap syukur adalah kekuatan yang mendatangkan pertolongan Tuhan dan memberikan penguatan bagi engkau sendiri. Dan banyak hal saya mau saksikan, waktu kita terbatas banget. Saat saya mengucap syukur, benar kata firman Tuhan lewat lirik pujian tadi itu juga, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Salah satu waktu kami mengalami sebuah kondisi yang cukup pelik, yaitu saat kita membagikan beras. Itu waktu momen Natal. Natal adalah kasih dan kita pakai momentum itu berbagi. Yang terdaftar itu kurang lebih 600 keluarga. Di dalamnya ada yang minta lebih, sekalipun terjadi sedikit pro dan kontra, karena ada rasa khawatir tim nanti kurang. Puji syukur Bapak Ibu sekalian, puji syukur. Untung Tuhan sudah persiapkan kita sebelumnya ada tambahan 2 ton beras. Puji Tuhan, apa yang terjadi? Dicukupkan. Kalau semisalnya 1 hari sebelumnya kita tidak siapkan atau Tuhan tidak kirimkan tambahan 2 ton beras, maka kalau tidak cukup, itu akan jadi pembicaraan yang tidak baik. Karena perihal kita aksi kemanusiaan, berbagi beras gratis, atau ucapan syukur open house, bagi saya itu sama dengan pesta nikah. Kalau sebuah pesta pernikahan dan tamunya datang, makanan sudah habis, itu seumur hidup mempelai akan jadi cerita tidak baik. Gaya-gaya nikah, tapi ternyata makanan kehabisan. Jadi saya melihat hal yang sama apabila kita aksi kemanusiaan, berbagi kasih, dan sampai kurang, itu jadi cerita sepanjang kita melayani. Gaya-gaya, katanya berbagi kasih, toto kurang. Puji Tuhan. Saat saya bersyukur, Tuhan berkati. Di hari sebelumnya, kita dapat berkat 2 ton beras, dan kita bisa salurkan semua itu. Tuhan cukupkan. Dan ini kisah-kisah dalam pelayanan kami. Mungkin saudara punya kisah yang berbeda. Kekuatan bersyukur itu kekuatan adikodrati yang membuka pintu surga, mendatangkan penguatan bagi Bapak Ibu sekalian. Puji syukur, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Saat kami mengucap syukur, Tuhan ada penguatan, Tuhan memberkati. Saat sakit, Tuhan sembuhkan. Demikianlah firman yang kami dengar, dan kami sekarang menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Hidup dalam firman-Mu, dan janji firman-Mu tergenapi atas setiap kehidupan kami. Amin.